Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Saudara, seberapa banyak kita yang hadir pada saat ini kita percaya bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita saat ini. Boleh lambaikan tangan? Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, pada hari ini saya rindu menyampaikan satu tema kepada kita sekalian. Firman Tuhan pada saat malam hari ini temanya adalah Engkau alasan selama ku hidup. Iya. Tadi di doa sudah disinggung ya. Engkaulah alasan Tuhan kami untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Iya. Ini lebih luas lagi. Engkau alasan selama ku hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya manusia itu kalau dalam keadaan suka, dalam keadaan senang, dia rasanya ingin hidup lebih lama lagi. Iya. Kalau boleh 1000 tahun. Tapi kalau misalnya pada saat keadaan dia merasa tertekan, dia dalam pergumulan yang berat, dia dalam keadaan terpuruk, dia berkata, Tuhan, cabut jauh nyawaku, karena sudah dalam keadaan terpuruk dan putus asa. Dan kita harus jujur saudara, secara manusia memang menjalani hidup ini tidak mudah. Ya, kalau bukan karena Tuhan, saya dan saudara tidak akan pernah ada sampai malam hari ini. Amin. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada karena anugerah Tuhan. Kekuatannya, tadi doa lengkap sekali ya. Kekuatan Tuhan berikan, penghiburan Tuhan juga yang selalu memulihkan hati kita, pikiran kita, sehingga kita boleh tetap terus berjalan di dalam rancangannya. Itu sebabnya saudara, pemazmur Daud, Raja Daud, dia juga menyampaikan, membuat suatu ungkapan yang sangat dan boleh memberkati kita pada saat malam hari ini. Mari kita buka di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 kita baca ayat yang pertama. Mazmur 119 ayat yang ke-92. Mazmur 119 ayat 92. Saudara yang bawa Alkitab atau yang mau membaca di depan, saya ada bantu juga untuk menuliskannya. Kalau sudah dapat, mari kita baca sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Pemazmur Daud berkata begini saudara, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, pertanyaannya berarti yang berkata-kata ini, pemazmur ini gemar gak akan Taurat? Ya? Gemar, kita tahu dari mana? Kasih lengkap dulu bunyinya. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Waktu dia membuat statement ini, waktu dia membuat pernyataan ini, dia masih dalam keadaan kekuatan yang dari Tuhan yang luar biasa, sehingga dia bisa berkata, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Berarti pribadi yang mengatakan hal ini, yang membuat suatu pernyataan ini adalah pribadi yang gemar akan Taurat Tuhan. Kalau saya boleh singkatkan ini kalimat yang merupakan pernyataan daripada Raja Daud, pemazmur Daud, dia berkata, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Iya, bahasa lain berkata juga karam, hancur begitu ya dalam sengsaraku. Nah saudara, kalau saya boleh katakan dengan kata lain, ini kalimat singkat tapi jelas. Daud berkata, Tauratmu adalah kegemaranku. Atau mungkin dengan kata lain, Daud berkata, saya gemar akan Tauratmu. Saya gemar akan Tauratmu. Ini mewakili pemahaman daripada kalimat yang agak panjang ini. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, berarti dia adalah pribadi yang sangat gemar akan Taurat Tuhan. Karena mu di sini saudara, huruf besar. Sekiranya Tauratmu, Taurat Tuhan. Nah saudara, kita pelajari dulu dalam Kamus Bahasa Indonesia, apa arti kata gemar. Sangat menarik sekali ya, dikatakan sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku. Daud gak berkata begini, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kesukaanku. Enggak. Tapi Daud berkata, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku. Ternyata saudara, kata gemar ini tingkatannya luar biasa. Arti kata gemar itu berarti suka sekali. Kata sekali itu menekankan dengan kata sangat. Iya.
Berarti Daud sangat suka. Apa yang digemari oleh Daud? Apa yang sangat disukai oleh Daud? Apa saudara? Taurat. Iya. Kata gemar dengan kata suka itu berbeda. Saya belajar menyukai semua makanan. Iya. Tetapi di antara sekian makanan yang saya suka, ada yang saya gemari itu makanan. Kalau saudara menyuguhkan saya makanan, di situ mungkin ada beberapa makanan, dan di antara makanan itu ada bakso, ya kan? Meatball, ya. Ada bakso sapi begitu ya. Saya akan lebih pilih makan itu bakso, dan saya akan ambil beberapa biji. Apalagi kalau kuahnya mendidih-mendidih begitu ya, saya akan ambil itu bakso. Kenapa? Saya gemar makan bakso. Iya. Tapi saya suka dengan semua makanan. Cuma kalau disuruh pilih, saya akan pilih apa yang menjadi kegemaran saya. Kenapa? Karena pemahaman gemar itu suka sekali. Bukan cuma sekedar suka, tapi suka sekali, sangat suka. Saudara, seberapa kita di sini yang suka sekali akan Taurat Tuhan? Sebelumnya kita lihat dulu apa arti kata Taurat. Taurat itu berasal dari bahasa aslinya adalah Torah atau Torah. Iya, kita nggak perlu pusing dengan bahasa Ibrani atau bahasa aslinya. Saya hanya sentil aja sedikit. Torah atau Torah, yang artinya adalah hukum atau perintah. Iya. Kalau Daud berkata, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kesukaanku, Taurat Tuhan, berarti adalah hukum-hukumnya Tuhan, perintah-perintahnya Tuhan. Berarti Daud adalah pribadi yang sangat gemar, suka sekali dengan perintah-perintah Tuhan, dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Atau juga dengan kata lain adalah seksi LCD mana dia punya ini ya? Tidak masuk stromnya ya, Hibernate. Ya, jadi saudara, Daud berkata, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kesukaanku atau kegemaranku, berarti sangat suka. Daud sangat suka dengan perintah Tuhan, karena arti kata Torah atau Torah bahasa aslinya itu adalah hukum, perintah, atau dengan kata lain perkataan, atau dengan kata lain firman Tuhan. Daud sangat suka dengan perkataan Tuhan. Daud sangat suka dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa kita yang ada saat ini yang sangat suka, bukan cuma suka loh ya, sangat suka dengan Taurat Tuhan. Coba saudara renungkan, apa yang paling saudara gemari? Gemar, arti kata gemar bukan hanya sekedar suka loh, tapi sangat suka sekali. Selama saudara jadi orang percaya, sudahkah kita gemar? Kata gemar ini saudara jarang dipakai. Kata gemar ini jarang dipakai. Orang lebih banyak memakai kata saya suka sekali, atau dengan menggunakan kata sangat. Tapi mewakili dari dua kata itu satu kata. Kata gemar ini mengandung suatu pengertian yang luar biasa dan tingkatan yang di atas. Selama saudara dan saya jadi orang percaya, sudahkah kita gemar akan Taurat Tuhan? Siapa Daud, pemazmur ini? Dia sama dengan kita, lahir dari benih ayah kita. Dia sama dengan kita, ada daging. Dia juga pernah jatuh bangun dalam dosa. Tapi saudara, dia berkata, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, sudah lama aku karam, aku hancur, aku binasa. Berarti dalam perjalanan hidupnya, pribadi ini sangat suka dengan Taurat Tuhan, firman Tuhan, hukum-hukumnya, ketetapan-ketetapannya, perintah-perintahnya, perkataan Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian Tauratmu, Taurat Tuhan, hukum atau perintah Tuhan. Kalau Daud berkata sangat suka dengan Taurat atau hukum atau perintah Tuhan, pernah enggak saudara berpikir, kenapa ya seorang Daud dia bisa gemar? Orang itu gemar kan biasanya identik dengan makanan, atau gemar dengan suatu hobi gitu ya, atau apa. Tapi ini enggak. Daud berbicara gemar terhadap satu pribadi saudara.
Karena dia berkata, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku. Tauratmu, perkataan Tuhan, ini pribadi gitu. Iya. Kenapa Daud bisa gemar dengan Taurat Tuhan? Kenapa Daud bisa gemar dengan perkataan-perkataan Tuhan? Kenapa saudara? Kita lihat dalam satu ayat, langsung baca di depan aja supaya cepat ya. Dalam Yohanes 14 ayat 21. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku, perhatikan. Ku di sini huruf besar atau huruf kecil? Besar, ya kan? Bukan ku huruf kecil. Dikatakan barang siapa memegang perintahku, perintah Tuhan, iya. Terus lanjut, dan melakukannya, bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar mengaminkan, bukan hanya sekedar luar biasa Tuhan, firman-Mu itu luar biasa. Bukan hanya sekedar itu. Tapi ada kata dan. Melakukannya, dikatakan apa? Dialah yang mengasihi aku. Jadi kuncinya, kenapa seorang pemazmur atau Daud ini bisa berkata, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, berarti dalam perjalanan hidupnya, kenapa seorang Daud bisa sangat suka sekali, gemar akan firman Tuhan? Kuncinya di kata ini saudara, yaitu mengasihi Tuhan. Daud adalah pribadi yang hatinya sangat mengasihi pribadi Yesus. Saya gak hanya katakan Daud hatinya sangat mengasihi Yesus, enggak. Tapi saya tekankan Daud sangat mengasihi pribadi Yesus. Karena berapa banyak orang percaya, orang menjadi Kristen hanya karena mencintai Yesus karena fasilitasnya. Percaya Tuhan kok nanti kalau percaya Tuhan pasti akan diberkati. Percaya Tuhan ya Bu ya, nanti kalau percaya Tuhan, percaya Yesus pasti disembuhkan. Percaya Tuhan ya, kok Bu, Pak, nanti usahamu pasti akan dipulihkan. Dalam ber-PI, dalam memberitakan tentang Yesus, fasilitas yang ditawarkan. Padahal lebih penting pribadinya Yesus yang harus kita perkenalkan. Itu sebabnya selama dia jadi orang Kristen juga, akhirnya dia hanya tertarik dengan fasilitas yang Yesus miliki. Pada saat hal itu tidak terjawab, tidak heran, akhirnya dia jadi kecewa dengan Tuhan, tidak masuk gereja lagi, aras-arasan lagi, ya kan? Pelayanannya terganggu. Kenapa? Karena pengiringannya kepada Tuhan adalah, aku mencintai pribadi ini, maka aku akan dapat ini fasilitasnya. Saudara betapa kecewanya kalau saudara sebagai suami istri, begitu saudara mengetahui ternyata istri saudara itu cinta kepada saudara di saat saudara menghasilkan, di saat saudara bisa memberikan sesuatu kepada dia. Tapi di saat saudara jobless, tidak ada pekerjaan, ternyata istri keluar aslinya. Oh, ternyata dia ini baik dengan saya hanya di saat saya menghasilkan. Di saat saya bisa memberikan fasilitas finansial kepada dia, baru dia bisa mengasihi saya. Seberapa banyak kita orang percaya, kita orang Kristen, orang percaya yang datang pada saat ini, apakah benar-benar kita mengasihi, hati kita sangat mengasihi pribadi Yesus, atau kita percaya kepada Yesus karena Yesus punya segala-galanya dan kita mengharapkan segala-galanya itu, atau justru kita mengharapkan pribadinya? Daud sangat mengasihi pribadi Yesus. Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Kalau dia memegang perintah Tuhan, belum tentu dia adalah pribadi yang mencintai Tuhan. Tapi kalau dia bisa melakukannya, itu berarti dia mencintai pribadi Tuhan. Dikatakan, dialah, orang itulah yang mengasihi aku. Jadi saudara sangat jelas kenapa Daud sangat suka sekali, kenapa Daud gemar akan Taurat, perkataan Tuhan. Kita gak akan bisa mencintai perkataannya kalau kita tidak belajar terlebih dahulu mencintai pribadinya. Amin. Iya, kita harus terlebih dahulu mencintai pribadinya, maka segala perkataannya tanpa ada merasa terpaksa, dengan senang hati. Justru kita sangat rindu untuk mendengar suaranya. Dan apa yang menjadi kehendaknya, tanpa berat hati kita akan melakukannya. Kenapa? Karena kita mencintai dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita lihat gambar ini. Iya. Kalau saudara latar belakang sekolah minggu atau guru sekolah minggu mungkin tahu arti daripada gambar ini. Raja Daud bersama dengan Nabi Nathan. Saya boleh katakan sepanjang saya membaca sejarah Daud, di mana saya baca sejarahnya di Alkitab, iya, dia adalah pribadi bukan cuma mencintai Tuhan, sangat mencintai Tuhan. Daud sangat mencintai Tuhan. Saudara, singkat cerita, saudara pasti ingat kisah pada saat Daud jatuh perzinahan dengan siapa? Batsheba. Iya. Pada saat Daud jatuh perzinahan dengan Batsheba, iya, maka lahirlah satu orang anak. Dan saat itu datanglah Nabi Nathan kepada dia, karena Tuhan suruh. Nabi Nathan berkata begini, ya Tuanku Raja. Kalau saya bahasakan dengan bahasa cerita bebas ya, ya Tuanku Raja, bagaimana ini menurut pendapat Tuanku? Ada orang yang kaya, dia punya banyak ternak, dia punya banyak lembu sapi, kambing domba. Dan ada orang yang miskin, dia hanya punya satu anak domba. Karena hanya punya satu anak domba, maka dia mulai rawat dan dia pelihara sehingga anak domba itu mulai tambun dan mulai besar. Suatu hari datang tamu kepada si kaya ini. Biasalah di mana budaya masih di mana-mana budayanya pasti begitu. Begitu ada tamu kita harus menyambutnya. Kita harus memberikan suatu jamuan gitu kan. Maka si kaya berpikir, aku harus memberi makan kepada tamu ini. Akhirnya si kaya berkata kepada anak buahnya, ambil itu anak domba daripada si miskin, karena aku lihat sudah mulai tambun, ambil ya. Ya, maka diolahlah itu anak domba yang hanya satu-satunya untuk dipersembahkan, disajikan kepada tamu itu. Terus Nabi Nathan berkata begini, menurut Tuanku Raja, bagaimana hal ini? Wow, Daud orang yang bijak, Daud orang yang cinta Tuhan, hatinya cinta rakyat. Saudara, kalau saudara baca itu kisah tentang Daud, dia sangat mencintai rakyatnya. Dalam masa pemerintahannya, ya, kepemimpinannya, apa dia jawab? Dia berkata, oh, orang yang kaya itu harus dihukum seberat-beratnya. Dan saudara tahu, setelah Daud memberikan jawaban, Nabi Nathan berkata sesuai dengan gambar ini. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Kenapa? Karena Daud telah merebut Batsheba dari suaminya siapa? Uria. Bahkan perbuatan keji, dia mengatur strategi bagaimana caranya dia menempatkan Uria di barisan paling depan supaya pada saat peperangan betul-betul dia mati di situ. Dan memang ternyata mati. Sehingga dia bisa ambil itu Batsheba. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada umumnya sepanjang kita membaca suatu cerita atau dalam dunia politik, berapa susah sih seorang raja seperti Daud waktu Nathan berkata, engkaulah orangnya. Pasti dia akan kaget. Wih, saya punya aib ternyata diketahui ya oleh nabi ini, abdi Allah ini. Pada umumnya, biasanya yang terjadi kan begini. Nathan, pelan-pelan. Nanti saya kasih. Zaman dulu belum ada mobil, saudara. Ya kan, jadi Nabi Nathan gak bisa disogok dengan mobil. Nanti saya kasih kau kambing, lembu, domba, sapi, ternak yang banyak. Saya kasih kau emas yang banyak. Kurang lebih bisa begitu yang pertama toh. Atau yang kedua, dia mulai kode itu pengawal. Seorang raja gak pernah seorang diri di dalam ruangannya. Dia mulai kode itu pengawalnya. Pengawal, dia akan punya bahasa isyarat. Bisa mengerti? Kan begitu biasanya kalau dalam dunia politik. Supaya apa? Habis sudah ceritanya dia, amanlah dia. Tapi saudara tahu, Daud bukan pribadi yang demikian. Tadi di awal saya berkata, Daud adalah pribadi yang sangat mencintai Tuhan. Bukan saya yang berkata, saudara, sejarah yang mencatat. Karena dia juga mengeluarkan suatu statement penyataan dalam Mazmurnya yang dicatat di dalam kitab ini, Mazmur 119 ayat 92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku. Dia pribadi yang gemar, sangat suka sekali dengan hukum ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan. Kenapa? Karena dia mencintai pribadi Tuhannya. Maka perkataannya, ketetapannya dia sangat suka. Dan saudara tahu, setelah Daud mendengar hal itu, engkaulah orang itu.
Apa yang dilakukan saudara? Lihat gambar ini. Gambar ini, makanya gambar itu kaya dengan bahasa. Iya, gambar ini menunjukkan saudara pada saat Nabi Nathan berkata, engkaulah orang itu. Seorang raja itu saudara seorang yang berwibawa, kepiawakannya juga powerful begitu ya. Tapi saat ini Daud langsung, gambar ini sangat bagus. Di antara sekian gambar yang ada di internet, saya pilih gambar ini. Karena memang kalau saya membaca sejarah Daud, inilah kepribadiannya. Pada saat Nabi Nathan tunjuk, engkaulah orang itu. Saudara, Daud tidak banyak dalih. Berapa banyak kita orang percaya sudah tahu salah, masih bisa berdalih untuk membenarkan diri demi reputasi, demi jabatan, demi kepentingan-kepentingan kita pribadi. Masih bisa begini, padahal sudah jelas-jelas salah. Kita belajar. Pada saat Daud ditemukan dosanya, kesalahannya, engkaulah orang itu. Apa yang diperbuat? Dia nggak segera keluar, dia nggak langsung berbuat sesuatu untuk meraibkan ini Nabi Nathan, atau dengan berbagai macam cara dia bisa lakukan dengan keberadaannya sebagai seorang raja. Tapi Alkitab mencatat dia tersungkur, dia duduk, dan di dalam 2 Samuel 12 ayat 13 dia berkata begini, lalu berkatalah Daud kepada Nabi Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia mengakui dia orang yang rendah hati. Kalau berbicara tentang Tuhan saudara, dia tidak akan pernah berdalih apapun juga. Tidak ada orang yang berkata begini, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Enggak. Tapi pasti gambaran saya dia akan berkata, ini kalau difilmkan juga, jangan diperankan dengan suatu karakter gitu ya, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Seorang Daud yang berperang gak pernah kalah saudara. Sangat dikagumi oleh bangsa Israel. Bahkan sampai sekarang ini kalau saudara Holy Land tanya who is King David, wow, mereka akan berbicara siapa itu Raja Daud. Karena itu adalah orang yang mereka bangga-banggakan. Bahkan itu juga yang membuat salah satu mereka kecewa. Ternyata Mesias gak seperti Raja Daud yang hebat, yang luar biasa. Kenyataannya mati di kayu salib. Masa dia Mesias? Kan begitu bangsa Yahudi, orang Yahudi. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, Daud berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Selanjutnya dalam Mazmur 51 ayat yang ke-13 sangat jelas, dia menyerukan doanya kepada Tuhan. Dia berkata begini saudara, ya Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Saudara tahu, Daud gak takut kehilangan tahtanya. Daud gak takut kehilangan reputasinya. Daud gak takut kehilangan orang-orang yang dia cintai. Ini saya sudah sampaikan waktu saya membahas mengenai loyal dan royal kepada Tuhan. Tapi yang paling Daud takutkan adalah kalau Tuhan meninggalkan dia. Pengalaman iman kekristenan kita, apa yang paling kita takutkan? Takut miskin? Itu sebabnya dalam berbisnis harus segala macam cara, menghalalkan segala macam cara. Takut dianggap orang tidak baik. Itu sebabnya kita harus berpenampilan selalu baik di depan orang. Takut ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Daud gak pernah takut akan hal itu saudara. Dia akan lebih memilih, jangan Tuhan tinggalkan aku. Semua boleh meninggalkan aku, tapi jangan Tuhan meninggalkan aku. Kenapa? Ini saudara, sejarah mencatat, peristiwa ini mencatat, Daud bilang, aduh Tuhan, tolong Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tuhan, jangan sampai ini saya dipermalukan Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau yang mengangkat aku Tuhan, Engkau yang memilih aku Tuhan. Jangan sampai aku dipermalukan. Enggak. Tapi justru seperti anak kecil yang meratap dan meminta, berbelas kasihan, memelas gitu saudara ya. Ya Tuhan, janganlah Engkau membuang aku. Dia paling takut kalau hidupnya terpisah dengan Tuhan. Dia paling takut kalau hidupnya tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan. Dan jangan ambil roh-Mu yang kudus daripada aku. Itu sebabnya tidak heran dia berkata, Taurat-Mu adalah kegemaranku. Karena dia sangat mencintai pribadi ini, Tuhannya.
dia sangat cintai. Pribadi Tuhannya dia sangat cintai, bukan fasilitasnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berikutnya, kasus berikutnya. Tadi kasus kejatuhannya Daud. Daud berbuat dosa, sehingga dia berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Banyak orang mengira dosa yang terbesar yang Daud lakukan adalah waktu dia berzina dengan Batsheba. Saudara, kita tidak mendispensasikan dosa, tapi sebetulnya ada yang lebih besar lagi dosa yang Daud lakukan. Karena dia secara tidak langsung melecehkan kemampuan kemahakuasaan Tuhan, otoritasnya Tuhan secara langsung. Yaitu, suatu saat dia berkata kepada Yoab, panglima perang daripada Israel dalam masa pemerintahannya. Dia berkata, Yoab, engkau pergi ya, sensus ya, periksa kepada suku-suku di Israel. Hitung berapa banyak jumlah orang yang bisa menjadi pasukan untuk pergi berperang. Saudara, Yoab juga adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Waktu saya membaca ini, berkali-kali saya membaca, Yoab adalah pribadi juga yang cinta dengan Tuhan. Dia tahu itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kenapa ini raja sekarang bertindak begini ya? Kenapa raja jadi sombong ya? Tapi satu hal yang saya bisa ambil garis bawahi dari kepada kisah ini, dia tidak kompromi dengan dosanya Daud, tapi dia juga belajar menghormati otoritasnya Daud. Dia hitung, saudara. Tapi kalau nggak salah suku Benyamin dengan suku Lewi dia tidak hitung, karena itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Nah, saudara, setelah dia hitung dia laporkan, sekian Tuhan, sekian orang yang bisa membawa pedang dari suku ini, sekian orang yang bisa membawa pedang dari suku ini. Saudara, singkat cerita, Tuhan menyatakan amarahnya kepada Daud. Dan Daud itu, saudara, karena dia mencintai pribadi itu, dia punya kepekaan. Dia punya kepekaan, dia tahu isi hati daripada pribadi yang dia cintai. Dia kenal suara daripada pribadi yang dia cintai. Waktu Nabi Nathan tadi berkata dalam kisah yang tadi, waktu kejatuhannya dengan Batsheba, Nabi Nathan berkata, engkaulah orang itu. Daud tahu itu bukan suara Nabi Nathan. Nabi Nathan hanyalah alat yang Tuhan pakai, tapi itu suara Tuhannya. Itu adalah suara pribadi yang sangat dia cintai. Makanya secepat kilat atau langsung dengan waktu sesaat saja, dengan rendah hati dia berkata, sesungguhnya aku telah berdosa. Karena dia punya telinga rohani yang sangat peka. Itu suara pribadi yang aku cintai. Dia pakai melalui Nabi Nathan. Waktu Daud menghitung bangsa Israel pasukan perangnya, ya, secara tidak langsung dia mulai meragukan kemahakuasaan kemampuan Tuhan. Dia mulai merasa dirinya hebat, ya kan? Karena punya panglima perang dan dia bisa atur strategi. Karena memang dia sangat dibanggakan dan sangat disanjung-sanjung oleh bangsa Israel atau rakyatnya. Saudara, setiap pelanggaran, pada saat kita melanggar, kita berbuat dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Dia adalah pribadi yang maha. Di antaranya adalah maha pengampun. Diampuni. Tapi ingat, setiap pelanggaran pasti ada konsekuensi. Waktu peristiwa Batsheba, Daud minta ampun kepada Tuhan. Dia tersungkur kepada Tuhan. Dia berkabung untuk anaknya. Sampai pada akhirnya anaknya juga harus mati. Orang bingung, waktu anaknya hidup dia berkabung, waktu anaknya mati dia senang-senang. Karena Daud sangat mengenal pribadi yang dia cintai. Iya, yang penting Tuhan tidak meninggalkan dia. Dia tahu akibat pelanggaran ada konsekuensi, ada harga yang harus aku bayar. Tapi aku tahu dia mengampuni aku, dia mencintai aku, dan dia tidak meninggalkan aku. Pada saat Daud melakukan perbuatan ini, saudara tahu Tuhan menyatakan 3 opsi kepada Daud, 3 pilihan kepada Daud. Daud menyadari, sesungguhnya aku sudah berdosa kepada Tuhan. Pada saat aku menyuruh engkau untuk menghitung daripada bangsa Israel ini berapa yang bisa pergi berperang. Dan Tuhan berkata, buatlah salah satu pilihan dari 3 pilihan ini. Yang pertama, 3 tahun akan terjadi kelaparan. Yang kedua, 3 bulan engkau harus melarikan diri daripada kejaran musuh-musuhmu, daripada pedang musuhmu. 3 bulan. Yang ketiga, pilihan yang ketiga adalah aku akan mendatangkan suatu tulah atau bala kepada rakyatmu sehingga mereka akan kena tulah. Saudara, apa perkataan Daud? Waktu 3 opsi ini disampaikan, dia berkata, berat ini pilihan. Bukan dia tidak mau tanggung resiko, bukan.
Wow, Daud orang yang gentle, Daud orang yang sportif, Daud orang yang jujur, Daud orang yang sangat cinta Tuhan dan cinta rakyatnya. Yang bikin dia berat adalah, saya yang berdosa, kok Tuhan harus hukum mereka? Ada itu perkataannya Daud, Tuhan, aku yang berdosa, akulah yang seharusnya engkau hukum. Mereka adalah domba-domba yang tidak bersalah. Karena pada akhirnya opsi yang ketiga yang Tuhan jatuhkan, sehingga 70.000 bangsa Israel harus meninggal akibat tulah itu atau bala itu. Nah saudara, Daud berkata begini dalam 1 Tawarik 21 ayat 13, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Pada saat 3 pilihan itu diberikan kepada Daud, dia berkata sangat susah hatiku. Dia berkata sangat susah hatiku bukan karena dia egois, bukan karena dia tidak mau menanggung suatu konsekuensi. Karena 3 pilihan ini jatuhnya bukan kepada dia, justru kepada rakyatnya. Dan dia gak rela itu. Kalau saudara baca dalam 1 Tawarik 21 secara lengkap, dia berkata, Tuhan, aku yang bersalah, timpakanlah hukuman itu kepadaku, jangan kepada domba-domba yang tak bersalah ini. Saudara, Daud adalah seorang pemimpin yang sangat mengasihi orang yang dia pimpin. Dia adalah seorang pemimpin yang jujur, yang sportif. Berapa banyak pemimpin-pemimpin yang cuci tangan pada saat ada suatu permasalahan, ya kan? Biarlah anak buah korban, yang penting kita aman. Tapi Daud tidak. Dan dari mana kita tahu Daud sangat mengasihi Tuhan? Dalam keadaan seperti ini pun saudara, dia mengeluarkan suatu kalimat. Kalau saya bisa kalimatkan dengan kalimat lepas, lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam tangan Tuhan penuh pengasihan, daripada aku jatuh di tangan manusia. Dia tahu ada konsekuensi yang harus dia alami. Ada suatu penderitaan badannya atau daging harus dia alami, ataupun juga jiwani. Tapi dia tetap percaya, semarah-marahnya Tuhan, Tuhan itu adalah pribadi yang penuh kasih sayang. Di tangan Tuhan penuh pengasihan, daripada aku jatuh di tangan manusia. Berikutnya, dalam masa tuanya, Daud selalu berusaha memperkenalkan kepada setiap orang, kepada rakyatnya, secara khusus kepada keluarganya. Alkitab tidak mencatat secara detail saudara. Alkitab hanya mencatat Daud berbicara kepada Salomo anaknya. Tapi saya percaya kalau melihat pribadi Daud, dia tidak akan pernah berhenti memperkenalkan Allahnya kepada keluarganya, baik istrinya, baik juga seluruh anak-anaknya. Memang Alkitab hanya mencatat kepada Salomo. Ini ayat yang bisa kita baca. Mari kita baca di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9. Daud berkata, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Saudara, Daud gak berkata begini loh. Daud tidak berkata begini, dan engkau anakku Salomo, engkau harus tahu Allahnya ayahmu. Tapi Daud berkata, kenallah Allahnya ayahmu. Ada perbedaan tahu dengan kenal. Daud gak berkata engkau harus tahu Allahnya ayahmu. Salomo, engkau harus tahu. Enggak. Tapi Daud berkata, engkau kenallah Allahnya ayahmu. Engkau harus mengenal Allahnya ayahmu. Apa perbedaan tahu dengan kenal? Saudara tahu Pak Jokowi? Siapa yang tahu presiden kita Pak Jokowi? Tolong angkat tangan. Yang tahu Pak Jokowi tolong angkat tangan. Yang tidak tahu jangan angkat tangan. Siapa yang kenal dengan Pak Jokowi boleh angkat tangan. Yang kenal dengan Pak Jokowi? Iya, Ibu Yanti. Siapa lagi? Ada yang kenal Pak Jokowi? Loh, masa Ibu Yanti toh? Aduh, hebat ini Ibu Yanti nih. Dia kenal Pak Jokowi, ya kan? Ada lagi saudara yang kenal Pak Jokowi? Iya. Kalau saudara berkata kenal Pak Jokowi, saya boleh bertanya, yang kenal ini ya? Mungkin ada yang kenal tapi tidak mau angkat tangan tadi toh? Iya, yang merasa kenal dengan Pak Jokowi. Saudara tahu makanan kesukaannya Pak Jokowi apa ya? Saudara tahu warna kesukaannya apa? Saudara tahu dia paling tidak suka apa? Itu saja standar. Kalau belum tahu berarti belum mengenal. Ya kan? Saya mau bertanya, siapa yang kenal Lea Novitasari? Tolong angkat tangan. Siapa yang tahu Lea Novitasari? Tolong angkat tangan. Yang tahu Lea Novitasari tolong angkat tangan. Sedikit sekali ya. Siapa yang kenal Lea Novitasari? Tolong angkat tangan.
Sedihnya saya, saudara, 23 tahun sedikit yang kenal saya. Iya, saudara, jujur, ya kan? Saya tahu jemaat GPPS Palu. Saya belajar mengenal walaupun belum keseluruhan. 23 tahun saya di GPPS Palu, saya belajar mengenal jemaat GPPS Palu. Dan saudara tentu juga belajar mengenal saya. Saudara pasti yang sudah lama baku bawa, sejak usia 18 tahun saya di tempat ini, saudara mulai belajar mengenal saya. Karena kata mengenal itu, saudara, biar suami istri seumur hidup akan terus mengenal, akan terus mengenal. Dulu 10 tahun yang lalu tidak ada begini nih DP kelakuan. Kenapa sekarang jadi begini? Nah, itulah namanya mengenal, ya kan? Ada yang baru, ada yang baru. Daud berkata kepada anaknya, kepada Salomo, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Bukan sekedar tahu, kenalah. Berarti bagaimana kita bisa mengenal? Kita harus lebih dekat dengan pribadi itu, maka kita bisa akan kenal. Kalau saudara dekat dengan saya, saudara akan lebih mengenal saya. Apa kekurangan-kekurangan saudara akan tahu. Karena kita sudah semakin dekat. Ya kan? Tapi kenal persis, sepertinya tidak ada orang yang bisa kenal persis akan orang lain. Mungkin saya kenal dia, saya sangat kenal, boleh ya. Tapi kalau saya kenal persis dia, karena sifat manusia itu nggak pernah sama, saudara. Bisa berubah, bisa berubah, bisa berubah, ya kan? Maka dikatakan biar suami istri pun perkenalan adalah mengenal adalah seumur hidup, begitu. Dia berkata, dia perkenalkan Tuhan Allahnya kepada anaknya, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, jangan dengan terpaksa. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Daud berkata kepada Salomo, saya membayangkan saudara dalam masa tua rentah gitu ya. Dalam di pembaringannya dia pegang pundak Salomo yang sudah ditetapkan, inilah anak yang akan menggantikan aku. Bahkan inilah anak yang dipilih Tuhan untuk membangun bait Allah. Aku gak diizinkan membangun. Dia berkata, anakku Salomo, kenalah Allah ayahmu nak ya. Beribadahlah dengan tulus ikhlas nak. Jangan dengan terpaksa, dengan rela hati. Cintalah dia. Secara gak langsung dia berkata, cintalah dia. Saudara, sampai mau mengembuskan nafas terakhir pun Daud masih bisa memusingkan bagaimana dia memperkenalkan pribadi yang sangat dia cintai ini kepada semua orang. Karena sejarah mencatat, kalau saudara baca, ini menjelang akhir hidupnya, dia berkata lagi kepada Salomo, kenalah Allah ayahmu. Beribadahlah dengan setia kepada dia, dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, jangan terpaksa. Carilah dia, maka dia akan berkenan untuk engkau temui. Di saat engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau. Berikutnya saudara, pada saat saya membahas tentang loyal dan royal, saya sudah berbicara hal ini. Dalam 1 Tawarik 22 ayat 14, ini dalam usia yang lanjut juga, Daud berkata begini, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan rumah untuk Tuhan. Rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak, dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Dia mengajar Salomo juga untuk cinta Tuhan, royal dengan Tuhannya. Saudara, kita udah pernah hitung lalu kan? Ini kalau kita hitung keseluruhannya hanya emas dengan perak aja, pada saat kurs yang lalu, sekarang kan dolar naik terus, nggak tahu emas naik atau turun ya. Saya nggak ngikuti, dengar-dengar emas turun begitu. Saudara, kalau kita hitung kurs yang lalu 510 triliun, hanya seorang Daud. Belum terhitung yang tak tertimbang ini dan sebagainya. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan Daud pun juga mempersembahkan milik pribadinya, kalau nggak salah 3.000 talenta, kalau nggak salah 3.000 atau 4.000 talenta emas dan perak, dan lain yang dia punya pribadi. Dia berikan untuk pembangunan bait Allah. Cintanya kepada Tuhan, sehingga dia royal dengan Tuhannya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Daud adalah pribadi yang sangat mengasihi dan mencintai Tuhan. Sekarang, bagaimana dengan kehidupan orang yang mencintai Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan orang yang gemar, suka sekali, sangat suka dengan Taurat Tuhan? Karena dia cinta Tuhan, maka pasti dia akan gemar akan perkataan-perkataan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Apa kata Alkitab? Apa kata firman Tuhan?
bagi setiap orang yang gemar akan Taurat Tuhan, yang mencintai pribadi Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 119. Saya nggak bisa catat di sini karena panjang. Saya akan mengajak saudara untuk membaca ayat secara bergantian. Kita baca Mazmur 119, kita baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat ganjil itu adalah laki-laki dan ayat genap adalah perempuan. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, laki-laki 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kuucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Sekali lagi ada suatu pernyataan daripada Daud yang berkata dalam ayat 16, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Berarti itu adalah sesuatu yang terus, saudara, yang konsisten, yang terus menerus. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-8 dikatakan begini, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Dia pribadi yang sangat mencintai Tuhan. Dia sangat mencintai perkataan-perkataan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah-perintahnya, hukum-hukumnya. Kalimat ini sangat menarik. Dia berkata begini, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Ternyata benar, saudara, dia paling takut kalau Tuhan meninggalkan dia. Jadi saudara, kesimpulannya setelah kita membaca dalam ayat 1 sampai dengan ayat 16, nanti sampai di rumah saudara baca terus pasal 119 ini. Kesimpulannya, bagaimana kehidupan orang yang mencintai Tuhan, kehidupan orang-orang yang gemar akan Taurat Tuhan, yang sangat suka dengan Taurat Tuhan. Firman Tuhan berkata apa, saudara? Orang itu hidupnya akan berbahagia. Baca perikopnya dalam Mazmur 119. Apa perikopnya? Berbahagia orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Iya. Orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, orang yang cinta akan Taurat Tuhan, orang yang mencintai pribadi Tuhan, saudara, hidupnya berbahagia. Kebahagiaan itu, kata bahagia, tidak diukur berapa banyak tabungan saudara, berapa banyak deposito saudara, berapa banyak jumlah rumah saudara, berapa besar rumah saudara dengan perabotnya apa saja, berapa banyak mobil yang saudara miliki, berapa banyak atau berapa hal yang saudara bisa capai dalam saudara berumah tangga. Bukan. Tapi kebahagiaan itu adalah kalau saudara memiliki pribadi ini, Tuhan ini dalam hidup kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara memiliki limpah damai sejahtera. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Amin. Dan saudara selalu hidup dalam ketetapan-ketetapannya. Dari pagi bangun tidur sampai malam mau tidur, apapun yang saudara putuskan, apapun yang saudara perkatakan, apapun yang saudara perbuat, itu tidak keluar daripada ketetapan-ketetapannya, Tauratnya, hukum-hukumnya, perintah-perintahnya, isi hatinya, kehendaknya. Saudara dan saya adalah orang yang berbahagia. Bahkan saya boleh katakan orang yang paling
berbahagia. Karena Alkitab mencatat, berbahagialah orang yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Dan saudara bisa buktikan, selama saudara jadi orang percaya, begitu saudara berani mengambil keputusan yang bertentangan dengan Taurat Tuhan, ketetapan Tuhan, hilang damai sejahtera. Mungkin finansial saudara berlebihan. Mungkin saudara merasa, wah, aku sudah rasa nyaman, rumah tanggaku lengkap, punya suami istri yang baik, ya kan, keluarga yang harmonis. Tapi saudara, kalau hidup kita tidak berjalan dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, apalah arti semua itu pada saat damai sejahtera tidak ada dalam hidup kita. Bukan saya mengatakan, Alkitab yang mencatat, yang mengatakan kalau kita tidak hidup sesuai dengan Taurat Tuhan, perkataan Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan, perintah-perintahnya Tuhan, kehendaknya Tuhan, kita gak akan pernah punya kebahagiaan dalam hidup ini. Itu sebabnya kenapa banyak orang percaya sudah melayani Tuhan, bahkan sampai kepada tingkat hamba Tuhan pun terkadang mengalami kekosongan dalam hidupnya. Sederhana saudara, kalau kita mencintai pribadinya, Tauratnya, ketetapannya, kehendaknya lah yang selalu kita lakukan. Sebagaimana Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, makananku bukan ini, bukan itu, bukan ini, bukan itu. Padahal selama itu dia hidup di muka bumi loh, dalam kemanusiaannya juga. Dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku di sorga. Orang yang hidupnya cinta Tuhan dan mencintai Tauratnya, gemar akan Tauratnya, suka sekali, sangat suka kepada Tauratnya, perkataannya, firmannya, hukum-hukumnya, ketetapannya, kehendaknya, dia adalah orang yang berbahagia. Walaupun mungkin saudara hanya tinggal di rumah sepetak, makan ayam hanya bisa 1 minggu sekali, atau mungkin saudara naik ke gereja seperti ini, saudara hanya naik angkot, tapi hati saudara limpah dengan damai sejahtera. Kebahagiaan itu luar biasa. Kenapa? Karena kita selalu hidup dalam ketetapan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan yang selalu kita lakukan, dan selalu dia menjadi pilihan kita, selalu dia menjadi alasan kita dalam segala aspek hidup kita. Apapun juga yang terjadi, selalu dialah alasan sehingga kita membuat keputusan itu. Engkaulah alasan selama ku hidup. Jadi dalam menjalani segala aspek hidup saudara, Engkaulah Tuhan alasan selama ku hidup. Kenapa? Karena aku mencintai Engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa hidup ini adalah suatu perjalanan. Tanpa terasa juga saudara, saya tahun ini memasuki usia 43 tahun. Padahal sepertinya perasaan saya ini masih 20 tahun lebih begitu. Kok saudara ketawanya ngenyek ya? Saudara gak senang, gak apa-apa lah, 30 tahunan gitu. Iya saudara, kadang-kadang saya merasa, umurku sudah petang polo telu ya gitu, bahasa Jawa, 43 gitu. Ya, tapi sepertinya jiwa saya, hati saya gak merasa. Dulu gambaran saya saudara waktu saya masih muda, orang umur 40 itu udah tante-tante gitu ya, udah tua bagi saya. Kok sekarang saya sudah 43 juga ya, kepala 4, kepalanya tetap 1, umurnya kepala 4 gitu. Iya, gak terasa ya gitu. Wah, kalau saudara lomba jalan dengan saya yang masih muda ini gak kalah juga begitu ya, kalau jalan gitu dan sebagainya. Tapi harus tetap menyadari, tidak bisa disangkali, memang tetap 43. Iya. Jadi kadang-kadang kalau saya melihat Jedan umurku 43 tahun, Jedan umur 3 tahun, saya dengan Jedan selisih 40 tahun. Iya. Jadi bagus saya dengan Papa Jedan ini. Kira-kira kalau ke depan kita mantu bagaimana ya? Oh, sudah baku tuntun begini katanya. Sehingga Papa Jedan berkata, sudahlah, nanti kalau tamat SMA saya suruh Jedan kawin saja. Iya. Hanya baku sedu saudara. Gitu ya. Ternyata kami usia sudah ya gitu. Banyak orang berkata, "Wah, kalian ini lat kawin." Iya, saya nggak pernah merasa lat untuk menikah saudara. Justru saya enjoy. Karena saya juga belajar, Engkaulah alasan selama ku hidup. Saya sangat menikmati hidup saya bersama dengan dia. Karena saya tahu, di saat saya sudah berumah tangga dengan kodrat saya, pasti akan ada banyak keterbatasan juga. Iya, pasti akan ada banyak keterbatasan juga. Malam ini adalah pilihan juga yang berat bagi saya. Karena tadi siang tiba-tiba Jedan panas. Iya, panasnya naik turun. Saya udah sempat mikir, Tuhan apakah saya harus cari pengganti untuk khotbah?
Karena yang bisa atur dia, karena dia pernah mata tinggi lalu ya. Jadi itu sebabnya kalau panas kita sudah harus siaga 1 begitu. Puji Tuhan selama ini cukup bagus. Nah saudara, yang bisa tahu obatnya, obat tem dan sebagainya, otomatis mamanya dibanding papanya. Saya sudah berpikir Tuhan, saya merenungkan tadi jam 4 waktu dia tidur, sambil saya doain, sambil saya memuji menyembah Tuhan, ya kan? Karena panasnya naik turun, mungkin radang tenggorokan dan flu, kan di mana-mana flu ya, gitu. Nah, saya berpikir apakah saya harus gantikan ke Ibu Medi atau ke Ibu Milka. Tapi Roh Kudus kasih ingat saya nggak mau dikalah dengan situasi ini. Saya harus tetap melayani Tuhan. Saya atur, saya doain, puji Tuhan, jam 5 dia bangun, keadaan stabil ya. Suhu badannya sudah mulai 36,8 stabil. Sehingga saya minta tolong saudari Ana, tolong temani dia karena anak tinggal masih baru kan gitu. Nah ini nggak mudah gitu. Tapi bukan berarti saya harus gegabah. Saya juga harus atur semuanya sebelum saya kemari tadi. Ya, sampai saya lupa makan juga 1 hari. Sehingga waktu kemarin tadi ini, kenapa saya rasa melayang ya gitu. Makannya agak lambat gitu. Tadi sore jam 5 saya baru makan, itu pun berganjal apa adanya. Karena saya harus memperhatikan, saya doain, saya cover ini anak, dan sampai suhu badannya stabil. Kodrat saudara, ya kan? Antara pelayanan dengan suatu peran sebagai ibu rumah tangga. Anak dalam keadaan kurang sehat, tapi sekarang sudah sehat, saya yakin dan percaya. Ya saudara dikasih oleh Tuhan. Kembali kepada yang tadi, iya, dikatakan bahwa hidup adalah suatu perjalanan. Berapa lama kita menjalani hidup ini? Mungkin di saat itu kita belum lahir baru, dan setelah kita lahir baru, berapa lama kita menjadi orang percaya? Hidup adalah suatu perjalanan. Yang namanya perjalanan saudara, pasti kita akan pernah merasa letih, lelah, bahkan jenuh. Iya, siapa di sini yang tidak pernah mengalami rasa jenuh? Saudara selalu enjoy terus begitu kan? Inilah dunia penuh dengan air mata. Karena iblis tidak senang kita hidup dengan damai sejahtera yang Allah sediakan. Iblis berusaha merusak, mengobrak-abrik damai sejahtera yang Allah sediakan lewat permasalahan demi permasalahan. Makanya pada saat kita buka celah sedikit, dia punya hak sah untuk mengobrak-abrik rancangan damai sejahtera itu dalam hidup kita. Itu sebabnya tutuplah celah sehingga iblis tidak punya hak untuk menerobos dan mengobrak-abrik rancangan Allah dalam hidup kita. Letih lesu, iya. Kenapa saudara dalam kehidupan sebagai orang percaya kita masih bisa merasakan kehidupan yang letih lesu, jenuh dalam menjalani kehidupan ini? Sehingga tidak heran kalau kita mendengar surat kabar, kita mendengar itu berita di TV, ada orang yang menjatuhkan diri dari tingkat sekian, padahal dia punya posisi yang bagus, gaji yang bagus, ya kan? Di Korea menjatuhkan diri. Di Jepang menjatuhkan diri. Ada yang gantung diri, ada yang minum obat-obatan, overdosis, matilah dia. Para artis juga banyak yang begitu, artis yang terkenal. Kenapa saudara? Kuncinya di sini. Karena orang tersebut tidak tahu hidup ini untuk siapa dan hidup itu untuk apa. Kalau kita tahu kita hidup untuk siapa dan kita tahu kita hidup untuk apa, saudara percaya, dari pagi saudara bangun tidur sangat bergairah dalam menjalani hari-hari yang baru. Begitu bangun tidur kan begini, masih bernafas saya Tuhan ya, aku bersyukur Tuhan. Kalau aku masih bernafas, aku masih hidup, Paulus berkata, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Wow, semangat kerja gitu ya. Entah sebagai ibu rumah tangga, entah kerja di kantoran, entah kuliah, entah sekolah gitu kan. Semangat saudara, nggak pernah capek, nggak pernah jenuh. Yang capek apa? Hanya fisik. Tubuh kita ini bisa capek, tapi roh kita tetap menyala-nyala. Tetap menyala-nyala. Wow, sangat bergairah menjalani hari-hari. Masalah boleh setinggi gunung, tapi kita sangat bergairah. Apa yang membuat kita bergairah saudara? Di balik masalah itu ada satu pribadi yang sangat kita cintai. Aku rindu bertemu dengan dia. Makanya ada lagu yang berkata begini, oh Yerusalem, kota mulia. Dari saya sekolah minggu saudara sampai saat ini, kalau saya naikkan pujian ini seorang diri saat saya pujian penyembahan, tidak pernah saya tidak melelehkan air mata. Kenapa? Saya mau ketemu Engkau Tuhan. Dari kecil satu kerinduan saya mau berjumpa dengan Engkau. Hatiku rindu ke sana. Tapi kalau aku harus hidup Tuhan, dengan segala kepercayaan Tuhan berikan, aku akan bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Karena untuk itulah tujuan Tuhan menciptakan saya dan saudara, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah segala kemuliaan kita kembalikan bagi Dia. Bangun pagi, kita excited.
kita rasa bergairah. Walaupun mungkin sudah checklistnya banyak, ini yang harus saya kerjakan, saya harus ke pasar, saya harus cuci 1 loyang, saya harus antar anak ke sekolah, saya harus ini, mungkin yang suami juga lain. Semangat saudara, kenapa? Karena hati kita mencintai Tuhan. Engkaulah alasan selama ku hidup, sehingga semua bisa dilalui dengan penuh gairah. Kalau kita tahu untuk siapa kita hidup dan untuk apa kita hidup, saudara, kita pasti akan sangat bergairah menjalani hidup ini. Karena itulah alasan saya dan saudara hidup. Kalau tidak, ngapain saudara di dunia ini? Aduh, susah, iya kan? Penuh ratap dan tangis gitu. Lahir ditangis, begitu lahir anak dengan tangisan, mati pun juga dengan tangisan. Memang dunia penuh dengan tangisan. Nanti di sana belakang langit biru ada mahkotaku. Wow. Mau ke sana saudara? Siapa yang mau tolong lambaikan tangan? Ayo nyanyi. Belakang langit biru, katakan. Sana ku rindu, ku lihat wajahmu, Yesus pelepasku. Belakang langit biru di sana. Kita nggak sedang dalam kebaktian diakonia atau pelepasan jenazah, tapi kita sedang mengungkapkan hati kita kepada Tuhan. Aku rindu untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Untuk itulah alasan kenapa malam hari ini juga saya dan saudara ada di dalam gedung ini. Amin. Kita mencari pribadi yang kita cintai. Kita belajar gemar akan Tauratnya, ketetapan-ketetapannya. Saudara, dalam Roma pasal 14 ayat 8 berkata, mari kita baca. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan, Paulus berkata. Engkaulah alasan selama aku hidup Tuhan. Sekolah untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Maksudnya apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Berumah tanggalah untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam segala aspek hidup kita, orientasinya, tujuannya adalah dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga Tuhan gak pernah menyesal menciptakan kita. Tuhan, aku buktikan Engkau tidak salah menciptakan aku, menghadirkan aku. Aku hidup untuk kemuliaan-Mu. Amin. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, terkadang dalam hidup sebagai suatu perjalanan, kita masuk dalam suatu pengalaman situasi padang pasir. Apa itu situasi padang pasir? Di padang pasir itu gersang saudara. Padang pasir itu kering. Kalau siang, pagi sampai siang atau sore panasnya ampun-ampun. Tapi kalau malam dinginnya dingin sekali. Kalau saudara Holy Land, saudara akan bisa menyaksikan betul-betul padang pasir. Dan apa yang dikatakan gunung batu yang dikatakan dalam Mazmur itu betul-betul, gunung batu yang kokoh kuat. Di sekitar Sulawesi Tengah banyak gunung batu tapi nggak ada apa-apanya. Di sana betul-betul gunung batu. Maka dikatakan engkaulah gunung batuku Tuhan. Memang gunung batunya itu kokoh kuat, gersang, nggak ada apa-apanya saudara. Kelihatan batunya merah tapi kuat sekali begitu ya. Itu gersang. Saya berpikir, bangsa Israel tak putar-putar di sini ya. Pantas mereka naik darah. Kalau panas-panas sekali ya haus. Lapar gitu kan, kalau malam dingin. Tapi akhirnya Tuhan mengirimkan kalau malam tiang api. Kalau malam tiang awan. Betul. Kalau malam tiang api. Halo 1, 2, 3 masih sadar? Ya, kalau siang tiang awan. Tuhan menyiapkan juga mana, burung puyuh, ya kan? Situasi padang pasir berbicara mengenai gersang, kering, kalau malam dingin. Berapa banyak perjalanan hidup kita, terkadang kita juga masuk situasi padang pasir. Kita rasa hati kita gersang, hati kita kering. Berapa banyak juga kita masuk dalam situasi padang pasir di mana kasih menjadi dingin. Berapa banyak rumah tangga pasangan suami istri yang berkata, saya ini mempertahankan rumah tangga hanya demi anak-anak saja. Saudara salah kalau kau mempertahankan rumah tangga karena anak-anak. Karena Tuhan ciptakan kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak mau bercerai karena kita tidak mau nama Tuhan dipermalukan. Tapi bukan berarti juga supaya jangan nama Tuhan dipermalukan. Oke, saya tidak bercerai, tapi kita tetap dengan prinsip kita masing-masing. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan melakukan segala ketetapannya. Kita akan melakukan segala kehendaknya. Ada banyak kehendak Tuhan untuk kehidupan berumah tangga, untuk seorang suami dengan seorang istri.
Sehingga dengan demikian, Engkaulah alasan aku hidup Tuhan. Engkaulah alasan aku mempertahankan rumah tangga ini. Kenapa? Aku hidup untuk kemuliaan-Mu. Apa yang menjadi kehendak-Mu, aku lakukan Tuhan. Kenapa ketemu suami yang tidak care, ketemu suami yang tidak mengasihi, mungkin kasar dan sebagainya, Engkaulah alasan aku hidup Tuhan. Aku akan belajar mengasihi suamiku sampai dia betul-betul bisa mengalami agape-Mu. Atau sebaliknya, berapa banyak suami-suami juga yang merasa merana. Kenapa? Karena istrinya gak tahu melayani dia. Saya gak berbicara mengenai melayani dalam hal seksual, saudara, tapi dalam hal kehidupan praktis juga sehari-hari. Ya kan? Dia harus bikin kopi sendiri, setiap pagi siang malam dia harus pikirkan makan sendiri. Padahal itu adalah kodrat daripada seorang istri. Dalam keadaan seperti ini, saudara, situasi padang pasir, ya, hati suami jadi dingin. Oke Tuhan, aku tidak akan bercerai dengan dia, tapi aku akan kurang tunggu kapan dia mati duluan, supaya bisa ada pengganti. Bukan, iya, tapi dengan sabar. Bagi saudara-saudara yang sekarang ini situasi ditinggalkan oleh suami dengan istri yang terkasih, engkau merasa hidup sendiri, tapi ketahuilah engkau tidak pernah sendiri. Demikian juga sebaliknya hubungan orang tua dengan anak. Berapa banyak anak-anak juga yang berkata dalam pelayanan konseling, saya punya orang tua lengkap Kak Lea, tapi saya hidup sepertinya saya tidak mengalami bahwa saya ada orang tua. Tapi dia harus tetap mengasihi orang tuanya, karena banyak hukum firman yang berkata, aku hidup karena engkau Tuhan. Firman mengajarkan, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, taatilah orang tuamu. Iya, titik, nggak ada koma. Kalau dia baik, kalau dia bertanggung jawab, nggak ada. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, titik. Saya sudah pernah cerita pada saudara kan, saya menangani anak yang orang tuanya masuk penjara. Dia susah mengampuni. Iya, dia nggak layak dihormati. Kalian, saya dari kecil nggak pernah diurus, kami nggak pernah diurus, gitu kan? Kepahitannya luar biasa. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita menghadapi situasi seperti ini, jangan kita rugi rohani, jangan kita bertahan dengan ego kita, dengan kepentingan kita. Katakanlah, engkaulah alasan aku hidup. Menghadapi rumah tangga, menghadapi keluarga, menghadapi pekerjaan atau menghadapi apapun juga, engkaulah alasan aku hidup Tuhan. Apa maksudnya? Ketetapan-ketetapanmu lah yang pasti menjadi pilihanku dan aku lakukan. Kenapa? Karena aku mencintai engkau, aku mau berjumpa dengan engkau Tuhan. Iya. Saudara sama dengan anak kecil, kalau dia berpisah dengan orang tuanya, dia dijanjikan, kapan mama dengan papa pulang? Oh nanti 2 hari lagi datang. Oh dengan senang hati saudara, apapun dia akan tunggu. Sudah 1 hari, besok mama papaku akan datang. Kenapa? Anak-anak selalu membutuhkan orang tuanya. Dari 2 orang tua pun, salah satu juga mana dia yang lebih dekat lagi, entah mamanya entah papanya. Apakah kita bisa seperti itu? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Gitu kan? Kita gak pernah tahu kapan saatnya dia datang. Jadi saudara jangan percaya nanti tahun 2000 sekian Tuhan akan datang, akan kiamat. Enggak benar, karena Matius 24 ayat 36 aja mencatat tentang hari dan saatnya anak manusia pun. Yesus pun juga tidak tahu kapan hari dan saatnya. Apalagi kalau ada orang yang lebih tahu, hebat sekali. Tapi yang jelas, percaya atau tidak, Tuhan akan datang untuk kedua kalinya, menjemput orang-orang yang hidup di dalam ketetapannya, yang benar, yang berkenan kepada Dia. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah katakan, engkaulah alasan aku hidup Tuhan. Sehingga dengan demikian, ketetapanmu lah yang selalu aku lakukan. Dalam keadaan terpuruk dalam hal apa? Finansial, perekonomian. Saudara tetap katakan, engkaulah alasan aku hidup. Banyak yang berkata, wih tahun ini betul-betul usaha susah, properti dan sebagainya susah, lesu, toko-toko juga lesu, pabrik-pabrik juga lesu. Saudara, orang di luar sana boleh berkata demikian, tapi kita harus tetap berkata, saya punya Yehova Jireh. Amin. Iya, jadi saudara juga berkata, iya memang ekonomi sekarang susah. Nanti kayak bunyi kereta api, tweet, susah. Iya, jangan mau susah saudara. Katakan, aku punya Yehova Jireh, Allah yang selalu mencukupkan dan mengadakan segala sesuatunya. Selain itu, tingkatkan kinerja. Banyak orang ingin hasil banyak, ingin hasil besar, tapi gak mau meningkatkan kinerjanya.
Berapa banyak juga anak-anak Tuhan yang punya perusahaan atau punya usaha jadi kecewa dengan orang-orang percaya karena kerjanya asal-asalan, hanya mau gaji besar, hanya mau omset besar, nggak mungkin. Dan dikatakan ora et labora, berdoa dan bekerja. Iya. Dalam keadaan terpuruk apa? Merasa seorang diri. Iya, seperti yang saya katakan tadi. Ya kan, berapa banyak ibu-ibu janda, para duda-duda, para jomblo-jomblo gitu kan. Berapa banyak anak-anak yang mengatakan saya punya orang tua. Karena saya salah satu juga saudara. Waktu saya lahir sampai saya 2004, saya umur berapa itu ya? Sebelum ayah saya almarhum 14 Desember 2004. Saya punya orang tua lengkap. Tapi kalau saya boleh jujur, saya nggak pernah mengalami kasih bapak. Karena bapakku jarang pulang. Dia kalau judi nggak ingat keluarga. Kalau toh pulang, kami anak-anak harus malu. Kenapa? Pasti baklai orang tua. Malu dengan tetangga. Mau pergi ibadah aja malu. Iya. Kenapa? Aduh, karena orang tua kalau ribut-ribut begitu ya. Saya nggak pernah mengalami kasih bapak. Bahkan pernah punya rasa kecemburuan. Waktu teman SMA pulang dijemput bapaknya, entah naik motor, entah naik mobil. Kapan saya mengalami itu? Tapi saya bersyukur. Saya mengalami suatu pengalaman pribadi. Bapakku di sorga melebihi daripada kasih bapak manapun juga. Itu yang membuat saya, saudara, tidak pernah tertarik dengan apapun juga. Dalam keadaan terpuruk sekalipun, ya, dalam keadaan keluarga broken home sekalipun, tetap Yesus menjadi pilihanku. Itu sebabnya sampai saat ini saya boleh berdiri di hadapan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kalau seringkali kita merasa sendirian, berarti kita tidak belajar bergaul dengan Dia, mendekatkan diri kepada Dia, dan mungkin kadar kasih kita kepada Dia yang bermasalah. Ya, kalau saudara mencintai Tuhan, saudara akan rasa enough. Ada lagunya kan? Bagaimana lagunya? Christ is enough for me. Jadi sangat suka lagu ini. Walaupun dia bilang Christnya apa? 5 is enough for me. I have decided. Dia suka sekali lagu ini. Berapa kali saya ajar Christ nak 5 gitu ya kan. If gitu. Tuhan, Engkau sudah cukup bagi aku. Karena Engkau adalah segala-galanya. Roma 14 ayat 8, mari kita baca sebagai ayat yang terakhir. Demikian bunyi firman Tuhan, kita baca sama-sama seperti apa yang ada di depan. 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Engkaulah alasan selama ku hidup. Dalam segala aspek hidupku Tuhan, Engkaulah alasan. Maka itu akan membuat saudara bertahan, tetap gigih, tetap semangat, tetap bergairah dengan roh yang menyala-nyala, tetap menjalani hidup ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Saya tutup dengan suatu kesaksian. Saudara, ada sepasang suami istri keluarga hamba Tuhan full time. Mereka adalah dua-duanya adalah gembala jemaat di salah satu gereja lokal. Saya nggak sebutkan ya. Saya juga tidak sebutkan nama. Nah saudara, pasangan suami istri hamba Tuhan ini, mereka menikah hanya dengan perkenalan 3 bulan. Makanya saya mau berpesan kepada generasi muda, kalau engkau mau menikah, pertajam memang kamu punya perkenalan. Ini hanya 3 bulan, biasalah Pantai Costa heranlah. Wow, ini jodoh dari Tuhan, Tuhan taruhkan, Tuhan sudah nubuatkan dan sebagainya. 3 bulan kawinlah mereka, menikahlah mereka. Ya. Nah, karena tidak ada perkenalan hanya 3 bulan, itu belum kenal apa-apa. Sedangkan yang 5 tahun 7 tahun aja bisa putus. Itu punya 5 tahun 7 tahun, setelah menikah masih banyak lagi permasalahan. 2 menjadi 1, karakter yang berbeda menjadi 1. Itu gak mudah saudara. Akhirnya awal pernikahan mereka, tahun-tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya, itu mereka hampir give up. Kenapa? Cerai gak mungkin. Dua-duanya adalah hamba Tuhan, gembala jemaat. Pernikahan mereka dikarunia 2 orang anak. Yang pertama adalah perempuan, yang kedua adalah laki-laki. Nah saudara, pada akhirnya karena dua-duanya hamba Tuhan tahu firman, Tauratmu menjadi kegemaranku. Sangat suka sekali. Masing-masing suka dengan firman. Akhirnya mereka belajar kepada firman. Engkaulah alasan aku hidup Tuhan. Aku gak cerai, bukan karena supaya aku gak malu, tapi Engkaulah alasan. Aku akan mempermuliakan namamu. Dengan cara apa? Bukan supaya dilihat orang rumah tangga utuh saja, tapi aku harus berubah.
masing-masing pasangan ini siap untuk berubah, karena Taurat Tuhan adalah kegemarannya. Sehingga pada akhirnya mereka mulai menemukan agape itu, indahnya suatu pernikahan dalam rumah tangga mereka. Luar biasa saudara. Tapi tidak cukup sampai di sana, datang suatu prahara. Namanya prahara, permasalahan yang besar, yang sangat tidak mudah. Sang istri terkena penyakit yang langka di Indonesia, bukan di Indonesia, di seluruh dunia. Kalau tidak salah hanya berapa orang, nggak sampai 10 yang kena seluruh dunia. Namanya penyakit apa saya lupa bahasa Latinnya ya. Itu pembengkakan limfa, sehingga limfa leher ya, sehingga ada suatu benjolan-benjolan, katanya ada 13 benjolan. Nah saudara, dalam keadaan seperti itu dia pergi ke Cina, dia pergi ke Singapura, ada satu tempat lagi dia pergi kemana. Keluarga hamba Tuhan mereka sudah bongkar tabungan mereka untuk berobat ke sana kemari. Dokter pun angkat tangan, karena ini adalah penyakit yang langka. Itu kalau lagi datang menujunya sakit itu ya. Nah dalam keadaan seperti itu, anak pertamanya juga kena satu penyakit yang semacam kanker. Tapi namanya apa? Saya nggak belajar menghafal namanya. Tapi kesimpulannya semacam kanker gitu. Anak keduanya usus bocor. Jadi dalam keadaan istri ini, ibu gembala ini harus mengalami perawatan. Dan dalam keadaan lemah tubuh, dia juga harus merawat anak-anaknya. Di saat seperti itu saudara, beberapa teman-temannya, karena yang istri adalah latar belakang artis, teman-temannya berusaha menggalang dana. Ternyata dana itu nggak pernah sampai kepada dia. Itu juga jadi cemoohan. Di mana Tuhannya? Ya kan sampai kan akhirnya miskin kan, gitu dan sebagainya, banyak cemoohan. Yang paling miris lagi, yang paling miris, pada saat suaminya pelayanan sebagai gembala kan, gembala jemaat. Jemaat berkata begini, Bapak gembala kita mau doakan kita, sedangkan istrinya aja nggak sembuh-sembuh, anaknya juga nggak sembuh-sembuh. Nggak tahu itu keluarga hamba Tuhan itu kena tulah apa? Iya, dosa apa mereka itu? Pasti nggak beres mereka punya kelakuan, sehingga Tuhan mendatangkan itu musibah atau prahara itu. Maka lengkaplah penderitaan mereka. Sang istri menangis, cukuplah saya Tuhan. Kenapa suamiku juga harus dihakimi seperti itu di dalam pelayanannya? Tapi mereka berdua saling menguatkan. Bahkan saudara yang luar biasa, anaknya pun dalam keadaan demikian, dia berusaha kuatkan sehingga anaknya berniat, bercita-cita, nanti besar saya akan jadi hamba Tuhan mama. Dalam keadaan dia sakit saudara, dalam keadaan seperti itu, dia menciptakan sebuah lagu. Kata-kata itu sangat memberkati dia, sehingga dia ciptakan lagi dari satu lagu yang sering kita nyanyikan. Dan kalau lagu ini dinyanyikan, saya tuh berdiri di sana saudara, saya bisa berseru lagu itu. Kenapa? Itu ungkapan hati. Lagu itu berkata, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan. Susah saya melanjutkan, karena ini adalah satu ungkapan. Bapa, jangan pernah Engkau tinggalkan aku. Engkaulah alasan selama ku hidup. Dia berkata, sampai detik terakhir pun Tuhan, aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Engkaulah alasan aku hidup Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Sampai pada akhirnya dia mengalami mujizat. Berapa banyak kita mengalami masa seperti ini dalam perjalanan hidup kita. Tapi terkadang kita berteriak, Yesus di mana Engkau? Tapi pribadi ini tidak saudara. Yesus pegang erat tanganku. Sama dengan Daud, jangan tinggalkan aku ya Tuhan. Jangan ambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Aku mau tetap bersama dengan Engkau. Bagi saudara yang sekarang mungkin tidak mengalami masa situasi padang gurun, saudara hidup dalam situasi nyaman, saudara hidup merasa diberkati oleh Tuhan, tetap katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Gak ada yang bisa kita banggakan saudara. Semua karena Tuhan, karena anugerahnya. Jadi kita gak boleh takabur, ya kan?
Semua karena cintamu, ini hidupku, pimpin jalanku. Ayo sama-sama berseru. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Saya dan saudara boleh bertahan sampai saat ini karena hanya Dia alasan kita hidup. Rumah tangga kita tetap bertahan sampai saat ini karena Dialah alasan kita hidup, bukan karena kuat dan gagah kita. Saudara boleh berhasil sampai saat ini karena Dia, anugerah Dia. Tidak ada satu pun yang dapat kita banggakan. Amin firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya jemput semua pelayan altar untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Kami berdiri di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Dan Engkau sedang menjumpai kami pribadi lepas pribadi pada saat malam hari ini. Kami membawa diri kami di hadapan-Mu pada saat malam hari ini Tuhan. Tiliklah hati kami. Apakah kami mencintai Engkau? Apakah aku mencintai Engkau Tuhan? Engkaulah alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Panggil namanya Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku Tuhan. Kau memilihku. Selamatkan jiwaku. Selamatkan hidup. Semua karena cinta-Mu. Karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Mari berseru kepada Dia. Yesus, Yesus, erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama. Mari kita berseru panggil nama Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Katakan Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Amin. Tak dapat hidup ya di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku
Peganglah erat tanganku ya Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kehidupan kami sesaat pun Amen. juga. Kami membutuhkan-Mu ya Tuhan. Amin. Kami mencintai-Mu ya Tuhan. Dan kami akan belajar gemar akan Taurat-Mu. Ketetapan-Mu lah, kehendak-Mu lah yang selalu kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengakui semua karena anugerah-Mu. Bahkan sampai malam hari ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa. Kasih dan setia-Mu tidak pernah berkesudahan Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Kau kerjakan dan Kau nyatakan pada kami pada saat malam hari ini. Meteraikan firman-Mu kepada setiap kami Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang telah Engkau nyatakan kepada kami, dengan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus-Mu, kami bukan hanya berpegang kepada ketetapan-Mu, tapi kami melakukan ketetapan-Mu, perintah-perintah-Mu, karena kami mau menjadi pribadi yang mengasihi Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Di saat kami membuat satu komitmen lewat seruan pujian tadi, kami tahu iblis tidak tinggal diam Tuhan. Itu sebabnya segala panah api serangan balik daripada si jahat atas komitmen hidup kami yang kami nyatakan malam hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kuasanya kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, masukkan kami senantiasa dalam terang api kemuliaan-Mu, sehingga kami senantiasa Tuhan hidup dengan limpah damai sejahtera daripada Tuhan. Kami akan terus hidup untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan membawa persembahan kami malam hari ini. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang menabur. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Karena itu adalah janji daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan membawa persembahan kita. Kita naikkan pujian segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Glory haleluya. 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 Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kedahsyatan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami beribadah pada saat malam hari ini Tuhan. Kami boleh diberkati karena Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Kami tetap mohon pimpinan penyertaan-Mu.
Biarlah kiranya pasukan malaikat surga yang mengawali dan menjaga kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, benteng kami dengan tembok api-Mu secara rapat. Baik yang berjalan kaki maupun yang naik kendaraan, boleh tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Dan sepanjang malam hari ini Allah Roh Kudus, kami tetap membuka hati kami untuk Kau terus menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Kami boleh istirahat Tuhan, angkat segala keletihan tubuh kami bangun dengan tubuh yang sehat, kami senantiasa pakai hidup kami untuk memuliakan Engkau. Tuhan, Engkaulah alasan kami hidup. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita sekalian, membuat kita bijaksana, apapun yang kita berbuat menjadi berhasil, mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita saat teduh sejenak.